Tim gabungan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, UPT Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta, serta unit PPA Polrestro Jakarta Barat mendatangi rumah M siswa sekolah dasar di Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat yang mengalami korban perundungan oleh temannya sendiri karena kalah bermain game. Tak hanya ke rumah korban, tugas juga menyambangi rumah pelaku yang tak jauh dari rumah korban. Kedatangan petugas ini untuk menindaklanjuti proses peralihan penanganan kasus perkara anak melalui jalur mediasi tak akan memberikan bantuan baik korban maupun pelaku dalam mendapatkan penanganan khusus seperti trauma healing, konseling psikologis, dan pendidikan akan bahayanya bullying. Meski demikian, korban dikabarkan sudah dapat kembali bersekolah dan beraktivitas seperti biasa. Kalau dari kita PPPA, kita saat ini adalah untuk memastikan saja hak-hak korban, menginformasikan hak-hak korban untuk penanganannya yang terkait dengan pemulihannya pastinya, dan juga layanan-layanan yang bisa diakses oleh korban. Itu aja sih, dan juga menginformasikan bahwa ada haknya anak yang dia duga menjadi pelakunya gitu ya. Itu juga kita kasih informasi kepada keluarga korban agar mereka bisa memahami situasinya dan bisa bertoleransi lah, artinya untuk penegakan hukumnya ya sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang SPPA seperti itu. Bu, kondisi korban sendiri saat ini gimana? Kondisi mungkin psikologisnya ada perubahan kan? Kalau untuk dilihat dari biasa aja ya, artinya dia sudah beraktivitas gitu ya, tadi juga sekolah sudah juga main gitu ya. Namun justru katanya orang tuanya ada yang berdampak adalah adiknya yang melihat peristiwa tersebut. Jadi memang tugas kita juga untuk melakukan penanganan juga terhadap saksi ya. Anak ini kan artinya adiknya itu menjadi saksi peristiwa tindakan pidana gitu ya. Artinya itu juga akan menjadi PR kita untuk dilakukan konseling psikologi untuk pemulihannya. Kapan akan dilakukan? Hari Jumat sudah diagendakan, nanti akan kita konfirmasi kembali gitu ya, dan juga kita kasih fasilitas juga untuk misalnya kendala-kendala yang mungkin gitu ya. Artinya kalau di sini kan agak jauh juga ya dari kantor kami, karena pemeriksaan psikologi itu harus di kantor gitu, harus di tempat yang netral sehingga dan formil ya, sehingga nanti mungkin kita akan sediakan mobil perlindungan juga yang pada anak korban ya, karena memang kebutuhannya juga sama, hak-haknya juga sama. Jadi memang yang memang akan dicapai sekarang adalah pemulihan psikologis melalui konseling seperti itu. Kalau dari anaknya sendiri sudah dapat beraktivitas seperti biasa di sekolah dan masih berteman juga dengan teman-teman di lingkungannya. Jadi tapi kan mungkin kita perlu assessment lebih lanjut ya untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kondisi anak yang sebenarnya. Bu, itu kan adik korban sempat shock juga ya melihat kejadian itu. Berarti dua-duanya perlu ada pendampingan psikologis juga. Seluruh yang terlibat sebetulnya Pelaku juga nanti akan mendapatkan seluruh yang terlibat, saya sampaikan di sini, seluruh yang terlibat itu memang memiliki hak tersendiri, baik itu anak korban ataupun anak yang memang berkonflik dengan hukum juga memang akan memiliki haknya masing-masing untuk dapat pemulihan secara psikologis ataupun pendampingan hukum seperti itu. Tapi kalau kami di sini memang berfokus pada pemulihan psikologis, terutama pada pemenuhan hak-hak anak. Itu untuk anak dapat kembali sekolah, dapat kembali beraktivitas di lingkungan seperti itu. Contohnya seperti apa sih proses pendampingannya nantinya? Proses pendampingan tidak jauh sama seperti yang dilakukan oleh P2, akan lakukan konseling pada anak itu untuk mengetahui sebenarnya kondisinya itu seperti apa. Karena mungkin apa yang ditampilkan hari ini mungkin tidak sesuai atau mungkin ada yang berbeda dari yang hasilnya. Seperti itu. Jadi memang kita perlu lihat kondisi aktual dari anak itu seperti apa. Diketahui sebelumnya, aksi perundungan tersebut terjadi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam rekaman video yang juga viral di media sosial ini, tampak korban mengalami penganiayaan oleh temannya yang tak terima kalah bermain game. Tak hanya dipukul, bahkan korban ditendang oleh pelaku meski sudah dalam keadaan tak berdaya. Sementara dalam kasus ini, KPAI telah melakukan mediasi antara pihak korban dan pelaku. Sementara polisi telah memeriksa 8 orang saksi termasuk pihak korban dan pelaku. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV.